Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Horas! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR yang diwakili oleh Bapak Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara, Bapak Insinyur Slamet Rasidi MC. Selamat datang, Pak. Yang saya hormati unsur Forkopimda, hadir di tengah-tengah kita Bapak Kapolres Samosir yang baru, Bapak AKBP Joshua Tampu Bolon. Juga hadir bersama kita Wakil Ketua DPRD Kabupaten Samosir, dan juga hadir bersama kita yang mewakili Pak Kajari Samosir, beliau lagi cuti, dan juga kepada masyarakat Tanoponggol dan juga kepada masyarakat Samosir yang respon dan sangat mengapresiasi kemajuan dan pembangunan di Kabupaten Samosir, di mana para masyarakat Samosir rela dengan ikhlas dan tulus memberikan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum, untuk menuju Samosir yang lebih baik dan Samosir yang lebih maju. Saya selaku kepala daerah sangat mengapresiasi kerjasama dari semua pihak di unsur elemen masyarakat untuk membawa Samosir ini ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang hadir pada kesempatan ini, sebelumnya pantut kita menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana diberikan berkat-Nya yang melimpah kepada kita semua, terutama kesehatan, terutama kebersamaan kita masyarakat Samosir untuk mewujudkan Samosir ini ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini, walaupun jauh dari ibu kota, wajar izinkan kami mewakili masyarakat Samosir menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, yang telah memberikan perhatian spesial, perhatian khusus kepada Samosir, kepada masyarakat Samosir, untuk membangkitkan Samosir menjadi sebuah daerah wisata, daerah destinasi wisata yang bisa nanti dapat berlomba dengan daerah-daerah lain yang sudah maju di bidang kepariwisataannya. Yang tentunya pengembangan daripada daerah wisata ini adalah berbasis geopark dan berbasis budaya yang akan kita kembangkan ke depan. Saya juga dalam kesempatan ini menyampaikan juga kepada para tokoh-tokoh masyarakat Samosir yang ada di ibu kota, yang turut memperjuangkan kemajuan Samosir yang kita cintai ini. Saya sangat berharap beberapa proyek strategis ke depan yang akan dilaksanakan pada tahun ini di Kabupaten Samosir ini, agar kita semua sama-sama tahu dan bisa mengkawal dan bisa memberikan kontribusi sekecil apapun kontribusi kita demi untuk kelangsungan pembangunan Samosir ini. Kami sangat mengharapkan beberapa proyek KSPN yang sangat strategis. Ada 9 lagi yang akan
berlangsung di Kabupaten Samosir ini. Yang pertama adalah Waterfront City, Pangururan dan Tele. Ini adalah bersumber dari dana loan, yaitu pinjaman dari Bank Dunia. Ini kira-kira kurang lebih mencapai 170 miliar. Ini nanti akan menjadi proyek yang ikonik atau menjadi suatu kebanggaan kita di Samosir ini nanti, yaitu Waterfront City, Pangururan dan Tele. Yang kedua, penataan kawasan pariwisata Tomok, dan yang ketiga pembangunan Pasar Tomok. Kita tahu di Pasar Tomok itu sekarang pasar yang buka di sana di jalan karena sempitnya masalah tempat, maka sudah kita mencoba untuk memindahkan itu ke daerah atau ke kawasan yang lebih layak. Keempat, pembangunan TPA dan IPLT. Ini akan dibangun di lahan pemerintah di APLT. Ini juga menjadi proyek yang sangat kita butuhkan di dalam penanganan sampah di Kabupaten Samosir yang kita cinta ini. Yang kelima, pembangunan dermaga Sipinggan dan dermaga Onanrumbu. Setelah selesai pembangunan dermaga Ambarita dan berlanjut lagi, dan juga dermaga Simanindo, di mana dermaga Simanindo perlakuannya pembangunan jalan masuk dan jalan keluar, dan juga hampir sudah selesai pembangunan dermaga Simanindo. Ini nanti akan menjadi kekayaan dari Kabupaten Samosir di dalam kenyamanan para wisatawan yang akan datang ke Samosir ini. Kemudian lanjutan pembangunan jalan konektivitas 7 kabupaten dari Simpang Gonting sampai ke Janji Raja, sampai nanti ke Humbang Hasundutan, dan bisa akses itu kita gunakan untuk ke Bandar Udara Internasional Silangit. Untuk tahun ini saya lihat dan saya sudah koordinasi tadi dengan Kepala Balai. Untuk tahun ini kita akan mendapatkan jalan tambahan sepanjang 8 km. Jadi kalau tadi dari Gonting itu sudah sampai ke Bukit Cinta atau ke Bukit Holbung, maka dari Bukit Holbung nanti akan dilanjutkan ke depan 8 km tahun ini, yaitu bisa itu nanti mencapai Tambak atau Desa Cintamaju. Nah, kalau ini bisa terlaksana dengan baik tahun ini, tahun depan mungkin sudah akan tembus sampai ke Humbang Hasundutan sana. Dan ini sudah kami mohonkan melalui permohonan daripada 7 kepala daerah yang diinisiasi oleh Kabupaten Samosir. Yang menandatangani kebersamaan itu adalah Bupati Samosir, Bupati Taput, Bupati Humbang Hasundutan, Bupati Tuba, Bupati Simalungun, Bupati Dairi, Bupati Karo. Itu semuanya ada 7 kabupaten, 7 bupati yang menandatangani. Dan saya rasa inilah yang disebut dengan jalan lingkar pesisir Danau Toba. Jadi kalau ini terwujud, benar-benarlah pariwisata kita ini akan membumi. Benar-benarlah pariwisata kita ini akan maju dan dinamis ke depan. Saya selalu mengatakan di tahun 2023, kalau tidak karena COVID ini, mungkin kita sudah bisa mengikuti daerah-daerah lain yang sudah maju pariwisatanya seperti Bali, Banyuwangi, dan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Kemudian yang ketujuh, jembatan Tanoponggol ini kurang lebih saya rasa pendananya kurang lebih 176 miliar. Ya, ini akan selesai dalam 17 bulan. Oleh karena itu kami juga memohon lagi kepada masyarakat Tanoponggol dengan sangat untuk lahan
yang tinggal 24% lagi, atau sebanyak 35% agar segera bisa diselesaikan. Saya minta, karena ada beberapa yang melapor dari warga setempat di sini kepada saya, masalah nilai ganti rugi itu yang dipersoalkan mereka, saudara-saudara kita yang ada di sini. Saya memohon kepada Kementerian PUPR, kalau boleh tanah mereka dilepaskan, maunya mereka dapat membangun lagi rumah dan tanah yang seluas itu di tempat lain. Jadi jangan sampai mereka korban. Oleh karena itu saya minta dengan sangat, baik kepada pemerintah kabupaten yang bertugas di bidang ini, supaya memperhatikan warga kita. Jangan sampai mereka merugi atau rugi daripada masalah pembebasan lahan ini. Jadi ini saya mohon dengan sangat, kalau misalnya nilai ganti ruginya tidak sesuai, tolong diulang kembali untuk dinilai. Tetapi kita tetap pada aturan yang berlaku. Ini saya minta ini supaya diseriusi oleh Dinas PKPP selaku yang bertugas penyediaan lahan, ya. Saya minta ini menjadi perhatian kita, karena kita harus mendengarkan aspirasi daripada masyarakat kita. Jangan sampai mereka terlalu banyak berkorban, terlalu banyak merugi akibat daripada pembangunan ini. Ya kalau tidak bisa menguntungkan, minimal jangan sampai merugilah. Kemudian yang berikutnya, ada beberapa lahan lagi yang belum bebas di sekitaran Tanah Ponggol ini, khususnya mengenai alur Tanah Ponggol. Saya rasa tetap kita bekerja keras, berupaya keras, bagaimana pendekatan-pendekatan yang lebih bersifat kekeluargaan yang kita kemukakan, yang kita ajukan, sehingga ini terselesaikan dengan baik, sehingga suatu kesatuan yang tidak terpisahkan antara jembatan Tanah Ponggol dengan alur Tanah Ponggol menjadi suatu kesatuan bangunan yang utuh, yang indah kita lihat nantinya. Oleh karena itu, semuanya kita memberikan perhatian, semuanya kita memberikan roha untuk menyelesaikan pembangunan Tanah Ponggol dan alur Tanah Ponggol ini. Baru yang ke-8, pembangunan yang strategis dilaksanakan di Kabupaten Samosir adalah Sialagan dan Kampung Ulos. Ini merupakan lanjutan, di mana keduanya kurang lebih mempunyai dana pagu atau dana pembangunannya sebesar 58 miliar. Ini juga harus tetap kita berikan kontribusi pengawasan dan juga memfasilitasi hal-hal mana yang perlu dibutuhkan oleh penyedia jasa. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman dari pemerintah daerah, ya, dinas-dinas terkait ini supaya benar-benar didampingi penyedia jasa, jangan sampai mereka terlambat, jangan sampai mereka terkendala karena masalah-masalah teknis di lapangan. Oleh karena itu yang berperan di sini adalah Dinas PKPP, Dinas PUPR yang utama, dan dinas-dinas lainnya yang terkait. Kemudian yang ke-9 adalah program Kotaku, yaitu program Kota Tanpa Kumuh. Ini juga nanti akan digelontorkan di tahun 2021 ini. Oleh karena itu saya mohon kepada kita semua supaya tetap memberikan dukungan yang berarti sehingga pembangunan ini berjalan dengan baik. Perlu juga saya jelaskan mengenai patung Yesus yang di Bukit Sibiabia. Kalau patung itu sendiri bukanlah dana dari APBN maupun dana dari APBD. Supaya ini karena banyak di media sosial bahwa itu dari anggaran APBN. Patungnya itu sendiri adalah
pemberdayaan dana dari masyarakat. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa pembangunan patung itu adalah pembiayaan dana dari masyarakat. Tetapi akses jalan, infrastruktur maupun pelabuhan itu ditangani oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Nah, jadi untuk kemarin minggu yang lalu sudah kita perintahkan dari tim Pemkab Samosir dan juga kerjasama dengan Kementerian PUPR untuk membuat landscape, membuat suatu desain untuk mendesain bawahnya patung. Jadi ini nanti akan selesai di 2021 sampai 2022. Ini menjadi salah satu objek wisata yang sangat luar biasa. Pada saat sekarang ini sudah sampai ribuan yang datang ke sana setiap hari pada musim libur kemarin. Sekali lagi saya tegaskan bahwa pembangunan patung Yesus yang ada di Sibebea bukan masalah agama. Ya, bukan masalah agama. Ini adalah semata-mata menjadi objek wisata rohani. Jadi ini supaya kita lebih hati-hati di dalam memberikan informasi dan memberikan berita-berita di media sosial bahwa patung Yesus yang ada di Sibebea adalah objek wisata rohani. Nah, jadi mungkin ini nanti menjadi patung yang tertinggi di dunia, Pak Kepala Balai, karena ketinggiannya mencapai 56 meter. Yang tertinggi di dunia sekarang ini katanya adalah di Rio de Janeiro di Brasil sana dengan tingkat ketinggian 46 meter. Jadi menjadi salah satu daya tarik wisata, dan sudah sangat banyak nanti pembangunan wisata di Kabupaten Samosir ini. Inilah menjadi titik sentral pembangunan kawasan Danau Toba di bidang pariwisata. Kita berdoa bersama melalui vaksin Sinovac yang diturunkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia ke seluruh masyarakat Indonesia, maka akan berakhirlah penyakit pandemi COVID-19 kita dua bersama. Sehingga pergerakan laju pertumbuhan ekonomi kita, baik nasional maupun daerah, dan perkembangan pariwisata kita, baik nasional maupun daerah, akan melaju secara dinamis untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat kita. Tidak ada yang lebih kuat dari dua. Kalau kita seluruh masyarakat berdoa untuk lenyapnya COVID-19 dari muka bumi Indonesia, saya Tuhan akan memberikan itu. Itu menjadi suatu berkat bagi kita. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kepada masyarakat, kepada tokoh masyarakat, maupun kepada Kementerian PUPR sebagai leading sektornya yang membangun jembatan Tanah Ponggol ini. Sekali lagi, Pak Slamet sebagai Kepala Balai Perwakilan Kementerian PUPR sekarang ini bersama rombongan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pembangunan ini. Dan juga kepada seluruh Bapak Ibu sekalian, kita selalu memanjatkan doa untuk pembangunan Kabupaten Samosir ini. Dan saya mohon juga khususnya kepada aparat keamanan, yaitu TNI Polri, dan juga khususnya kepada Polri sebagai pengendali keamanan masyarakat. Saya minta pengawasan dan pendampingannya dalam pelaksanaan proyek ini, Pak, supaya jangan ada gangguan-gangguan sehingga waktu yang disiapkan 17 bulan bisa tercapai dengan bagus. Dan kepada Wijaya Karya saya mohon, bangunlah jembatan ini sesuai dengan kualitas yang sudah ditetapkan. Saya mohon, Pak, ini dengan sangat, jangan sampai nanti rakyat Samosir kecewa dengan kualitasnya. Jadi kami mohon tetap pada aturan dan kualitas yang sudah ditetapkan. Demikian dan terima kasih. Horas! Horas!
Horas. Betul hari 21 Umur.